Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Variati, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari TK Negeri Pembina Prenghapus Kabupaten Semarang. Pada video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Sebagai seorang guru, saya harus bisa menciptakan budaya positif baik di kelas dan di sekolah. Beberapa hal yang harus dipahami dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah motivasi perilaku manusia berhubungan dengan penghargaan dan hukuman, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta membuat penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Disiplin positif. Disiplin positif yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan yang dimiliki, sehingga murid dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan serta muncul dari dalam diri atau internal, bukan karena dorongan eksternal atau ujian, paksaan maupun hukuman. Sebagai seorang guru, saya juga harus memahami motivasi manusia. Ada 3 motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, serta yang ketiga untuk menjadi pribadi yang diinginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dengan memahami 3 motivasi manusia tersebut, saya akan dapat mengenali serta mengembangkan motivasi yang dimiliki oleh anak, sehingga motivasi eksternal yang dimiliki oleh anak dapat berkembang menjadi motivasi internal, sehingga anak dapat berkembang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan untuk meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada murid, guru dapat meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada murid dengan cara menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Saya juga harus memahami posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, guru diharapkan dapat memposisikan dirinya di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di posisi kontrol guru sebagai manajer, guru dapat membuat kesepakatan bersama murid, memberi kesempatan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, serta mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif serta berhasil pada diri murid. Selanjutnya, saya juga harus memahami tentang keyakinan sekolah atau kelas. Pada kegiatan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Peran guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi tersebut bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah akan dapat terwujud apabila guru memiliki dan mengembangkan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalani bersama. Dan keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu tujuan perubahan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan perencanaan dan penyusunan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang ada di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus tertanam dalam diri untuk dijalankan dan dilaksanakan untuk mencapai perubahan yang positif pada diri saya, serta berdampak pada orang-orang di sekeliling saya, terutama pada murid. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan yaitu pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang diberikan dapat berdampak negatif atau kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum dan pemantau, dan seharusnya saya menggunakan posisi manajer dalam menangani masalah yang dihadapi murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sering menangani murid-murid yang suka bertengkar dengan teman serta tidak disiplin dalam kegiatan antri. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika mengalami hal-hal tersebut, perasaan saya adalah saya sangat termotivasi ingin terus belajar dan terus memperbaiki diri sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid-murid sudah mulai memiliki motivasi internal dari dalam dirinya untuk
melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki menurut saya adalah peran saya dalam posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pemantau, serta sebagai teman. Perasaan saya saat itu, saya merasa apa yang saya lakukan tersebut sudah benar. Sebab, untuk mengajarkan disiplin serta menyelesaikan masalah atas tindakan mereka yang salah adalah dengan cara membujuk, memberikan reward maupun punishment agar anak dapat mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, saya hanya menggunakan 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan. Dengan menyampaikan kalimat, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Serta kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, supaya budaya positif yang ditanamkan di sekolah diterapkan pula di rumah agar bisa menjadi sebuah kebiasaan serta mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila dimanapun anak berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.